back to Madam English YouTube channel. Today's lesson, we are going to talk about passive voice or passive sentence. Tapi fokus kita hari ini adalah kita akan membahas passive voice or passive sentence yang menggunakan present perfect tense dan past perfect tense. Berikut adalah penjelasannya. Well students, these are some reasons why we use passive sentence or passive voice in our daily life. The first reason is we don't know who did the action. Jadi kita tidak tahu siapa yang melakukan suatu kejadian tersebut, siapa melakukan kegiatan tersebut, ya. Yang berikutnya adalah we don't focus to the subject, but we focus on the object. Jadi kita itu hanya fokus kepada objeknya. Karena menurut kita objek tersebut lebih menarik untuk dibicarakan ketimbang dengan subjek atau orang yang melakukan kegiatan tersebut atau kejadian tersebut. Berikutnya adalah you don't want to talk about who did the action. Jadi kamu tidak mau memberitahu atau tidak mau membicarakan seseorang yang melakukan kegiatan tersebut. Nah, maka dari itu kamu akan menggunakan passive sentence atau passive voice. So, these are the reasons why we use passive voice in our daily life. Now, let's see the examples of some sentences that use passive voice. Well, students, here I would like to give you some examples about sentences ya. Kita akan mengidentify sentence yang aktif dan kita akan rubah menjadi kalimat pasif gitu ya. Active sentence berubah menjadi passive sentence. Tapi fokus kita adalah menggunakan present perfect tense dan past perfect tense. Let's check this example ya. Someone has stolen my laptop. Seseorang telah mencuri laptop saya. Ini adalah kalimat pasif. Seseorang telah mencuri. Telah mencuri berarti laptop saya telah dicuri. Itu adalah kalimat pasifnya. Laptop saya, my laptop has been stolen. Itu artinya adalah telah dicuri. Has been stolen. Berarti di sini kalian lihat ya, has been stolen. Kenapa menggunakan has miss? Kenapa bukan have? Karena present perfect tense itu kan antara pakai have atau has. Jadi kalau subjeknya itu singular ya, cuma satu benda atau satu orang, kita pakainya has. She, he, it itu pakainya has. Sedangkan kalau subjeknya ini plural, more than one person, more than one things, kita menggunakan kata have gitu ya. Misalnya laptopnya banyak. Many laptops have been stolen. Begitu. Jadi kalau misalnya laptopnya cuma satu, my laptop has been stolen. Paham? Lanjut ya. Nah, contoh berikutnya nih. Freya has watered some flowers. Freya telah menyirami banyak bunga gitu ya. Banyak bunga telah disirami gitu ya. Itu adalah untuk kalimat pasifnya. Maka objek pada kalimat aktif yang di atas kita pindahkan menjadi subjek pada kalimat pasif. Sunflowers. Karena dia plural, maka kita menggunakan kata have, bukan has. Setelah itu been dan ditambahkan watered. Watered ini adalah verb bentuk ketiga gitu ya. Verb bentuk ketiga dari kata menyirami yang itu water gitu ya. Nah, been ini adalah ketentuan untuk kalimat pasif. Kalimat pasif itu kan ada be plus verb 3-nya gitu ya. Karena ini present perfect tense, be-nya berubah menjadi been. Jadi kalimat pasif dari Freya has watered some flowers itu adalah some flowers have been watered by Freya. Kalau tidak mau ditambahkan by Freya juga boleh. Selanjutnya nih, Miss punya kalimat lagi ya. Someone has made some cookies. Seseorang telah membuat beberapa cookies. Nah, kalau kita jadikan pasif, maka some cookiesnya dulu nih. Some cookies have been made. Atau some cookies have been made by someone. Nah, gitu. Kalau misalnya mau dibalik juga bisa ya. Some cookies had been made. Cookies itu telah dibuat. Berarti kan siapa yang buat? Seseorang ya. Seseorang membuat cookies. Jadi someone has made some cookies gitu. Jadi kamu balik aja deh gitu. Yang tadinya cookies dibuat, maka dalam kalimat aktif seseorang membuat cookies.
Nah, ini adalah pattern yang dari tadi kita bahas ya. Setelah subject itu ada have atau has. Untuk present perfect tense loh ini. Subject, have atau has ditambah verb bentuk ketiga ditambah object. Lalu, kalau kalimat pasifnya adalah subject ditambah have atau has ditambah been ditambah verb bentuk ketiga ditambah by siapa. Optional ya, boleh pakai by siapa, boleh tidak pakai by siapa. Subjek yang ada pada kalimat pasif didapatkan dari objek yang ada dalam kalimat aktif. Have atau has ini bukan menentukan dari sini. Ya, bukan ditentukan dari kalimat aktif, tapi have dan has ini ditentukan dari subjek yang baru. Begitu ya. Been ini adalah ketentuan untuk kalimat pasif, yaitu verb bentuk ketiga dari be, yaitu been ya. Lalu verb tiganya ini dapat dari sini. Gitu, sudah paham? Jadi subjek yang ada di sini adalah objek dari kalimat aktif. Have dan has ini ditentukan oleh subjek pada kalimat pasif. Selanjutnya be ini adalah ketentuan untuk kalimat pasif ya. Be ditambahkan dengan verb bentuk ketiga. Verb bentuk ketiganya adalah verb bentuk ketiga yang ada pada kalimat pasif yang di atas. Gitu aja. Oke. By siapa? By-nya adalah subjek pada kalimat aktif. Nih. Sudah paham? Lanjut ya, misalkan lihatkan lagi nih, ini ada patternnya dan di sini ada contoh kalimatnya. Subjeknya adalah mom has made a cake. Has itu karena mom itu singular, makanya kita pakai has. Made itu artinya membuat ya, telah membuat. A cake itu adalah objeknya. Selanjutnya, untuk kalimat pasif, dari objek si kalimat aktif kita rubah menjadi subjek di kalimat pasif, yaitu ini ya. A cake ini kita rubah ke sini. Lalu has ini kita tentukan karena a cake-nya cuma singular, jadi kita pakai has bukan have. Been ini sudah ketentuan patternnya. Made ini adalah verb bentuk ketiga, kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari sini. Verb bentuk ketiga dari kalimat aktifnya. By mom, oleh mom. Mom ini adalah subjek dari kalimat aktif yang ada di sini. Gitu. Kalau kalian ngikutin penjelasan Miss Mel, kalian tahu ini alur dari panah-panah ini dari mana-mana gitu ya. Miss sengaja Miss coret-coret di sini biar kalian paham Miss dapetnya dari mana gitu, nggak asal begini loh pasif, begini loh aktif gitu. Jadi kalian tahu cara nulisnya gimana. Lanjut. We have done some tasks from Miss Mela. We itu adalah subjeknya, subjek dari kalimat aktif ya. Have done some task from Miss Mela. Some task ini adalah objek dari kalimat aktif. Kita rubah menjadi subjek pada kalimat pasif ya, objeknya yang di sini. Lalu have been, kenapa pakai have? Karena tasknya banyak. Kalau tasknya cuma satu, has. Tapi karena dia more than one, plural, pakainya have. Been ini adalah ketentuan dari patternnya ya. Dan ini dapat dari verb bentuk ketiga di kalimat aktif yang ada di sini ya. By us itu optional, boleh pakai by us, boleh nggak pakai juga nggak apa-apa. Kenapa nggak by we, Miss? We itu sebagai pronoun yang subjek. Kalau dirubah menjadi objek, dia berubah menjadi us. Kalau I berubah menjadi me, gitu ya. Kalau you berubah menjadi you, he berubah menjadi him, her jadi her, gitu. Nah kalian pelajari sendiri. They berubah menjadi them, gitulah ya. Itu sudah banyak banget deh penjelasannya, udah sering kali. Lanjut. Tadi kita sudah bahas kalimat-kalimat pasif dan aktif yang menggunakan present perfect tense. Have dan has ditambah been ditambah verb bentuk ketiga. Sedangkan kalau kalimat pasif dan aktif yang menggunakan past perfect tense, itu kita cuma pakai satu, yaitu had. Bukan has, bukan have, tapi had. Nah ini contohnya. I had watched 2 movies last night. Saya telah menonton 2 film tadi malam, last night. Ya, telah menonton 2 film, berarti 2 film telah ditonton oleh saya, begitu kan? Makanya dalam kalimat pasif, 2 movies-nya duluan. Dirubah menjadi subjek. 2 movies
Had karena dia past perfect tense. Been itu adalah ketentuan untuk passive sentence-nya. Watch ini adalah verb bentuk ketiga yang kita dapatkan dari yang di atas ini ya. Itu. By me ini optional, boleh ditulis boleh tidak. Oleh saya, maksudnya seperti itu. Lanjut, contoh yang kedua. You had called the tour agent last week. Kamu telah menelpon tour agent ya last week. Jadi last week itu kamu sudah nelpon si tour yang membantu kamu gitu untuk liburan mungkin ya. Maka the tour agent ini adalah objek dari kalimat aktif ya. Ini kan subjeknya, ini verbnya, ini objeknya toh. Nah, objek the tour agent ini berubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Setelah itu ditambahkan had karena dia past perfect tense. Been ini ketentuan untuk passive sentence. Called ini kita dapatkan dari sini ya. Verb bentuk ketiga dari call. Last week juga kita dapatkan dari atas. Gitu. By you ini boleh ditambahkan boleh tidak gitu ya. Tergantung kalian terserah. Selanjutnya nih, ini ada patternnya. Jadi someone had built a mall in 2015. Itu kalau kita perhatikan, someone itu adalah subjek dari kalimat ini ya. S ini subjek ya. Had ini menandakan dia past perfect tense. Build ini adalah verb bentuk ketiga dari kata build. Ya, a mall ini adalah objek dari kalimat aktif berikut ini. Maka dalam kalimat pasifnya yang kita tuliskan duluan adalah objek dari kalimat aktif tersebut. Objeknya adalah a mall. Maka a mall ini kita taruh di depan sebagai subjek pada kalimat pasif. Lalu had karena kita menggunakan past perfect tense. Been ini adalah ketentuan untuk membuat kalimat pasif. Lalu build ini adalah verb bentuk ketiga yang kita dapatkan dari kalimat aktif yang di atas ya. In 2015 ini juga yang didapatkan dari kalimat aktif yang di atas. By someone itu boleh ditambahkan boleh tidak. Jadi a mall had been built by someone in 2015 atau a mall had been built in 2015. Udah selesai itu kalimatnya. Paham? Kenapa kita tidak menggunakan is, am, are, atau was, were? Karena ini adalah present perfect tense dan past perfect tense. Dalam kalimat perfect ya, be itu berubahnya menjadi been. Bukan was, bukan were, bukan is, bukan are, tapi been. Oke, paham? Makanya dia had been. Lanjut ya, ini contoh berikutnya nih. Kalimat aktifnya adalah the government had bought some airplanes in 2005. Pemerintah telah memberi beberapa pesawat terbang di tahun 2005, gitu ya. Karena telah membeli berarti kalimat pasifnya adalah telah dibeli, gitu kan. Yang telah dibeli apa? Some airplanes. Maka di kalimat pasifnya kita rubah menjadi seperti ini. Some airplanes had been bought in 2005. Some airplanes itu adalah beberapa pesawat. Had been bought itu artinya telah dibeli di tahun 2005 gitu ya. Kalau misalnya mau ditambahkan by the government juga boleh kok, itu acceptable. Kalau misalnya nggak mau ditambahkan by the government juga boleh, tenang aja. Well, these are the lesson for today. Sekarang kita latihan yuk. Kita akan latihan merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Di sini Miss memberikan 10 soal, 5 menggunakan present perfect tense dan 5 menggunakan past perfect tense. Silakan kalian rubah kalimat aktif berikut ini menjadi kalimat pasif ya. Don't forget to submit the task to your teacher.
Well students, that's all the lesson for today. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Share juga ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa follow Instagram Miss di @melatidwias. Thank you for watching and see you on next video. Have a great day.